Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Gereja Toraja, Selasa, tanggal 20 September 2022 dari Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk berkat, pertolongan, dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami bangun pada saat ini, itu semua karena Engkau punya rencana bagi kami. Dan kami percaya semua rencana-Mu baik, indah, dan sempurna atas kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti maksud dan kehendak-Mu, supaya kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Allah yang hidup dan berhala-berhala. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli.
Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Amin. Tema kita pagi ini mengutamakan Allah dalam hidup. Bicara tentang penyembahan berhala, pikiran kita akan menggambarkan suatu keadaan di mana orang sujud menyembah kepada patung-patung atau benda-benda. Praktek penyembahan berhala adalah larangan yang Allah berikan kepada kita manusia yang percaya kepadanya. Allah tidak mau umatnya menyembah apapun selain Dia. Di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, Allah menegur bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia karena mereka telah membuat dan menyembah berhala dari kayu, dari batu, dari perak, dan dari emas. Allah menghendaki agar umatnya memiliki pemahaman yang benar mengenai Allah yang hidup, yang maha perkasa, dan yang maha kuasa. Tidak ada yang dapat menyamainya. Bangsa Yehuda telah mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dengan demikian, mereka melanggar perintah pertama dan kedua dari 10 perintah Allah, yang bunyinya, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Semakin maju zaman, iblis pun mengikuti perkembangannya. Iblis tidak lagi disembah sebagai patung atau jimat-jimat. Penyembahan modern sudah bergeser sehingga orang tidak sadar melakukannya. Gaya penyembahan yang baru, yang modern, yang dipakai iblis berupa pekerjaan, berupa hobi, berupa karir, berupa alat teknologi, misalnya HP dan lain sebagainya, yang membuat umatnya menjauhi ibadah, membuat umatnya fokus dan hati manusia tidak lagi kepada Allah. Ingat, Allah kita sangat pencemburu. Dia tidak ingin kita umatnya menyembah Allah lain selain dirinya. Kalau perhatian atau fokus kita tidak lagi kepada Allah, tetapi kepada hal-hal lain, artinya kita sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala modern. Mari kita harus koreksi diri kita. Kita harus bertobat dan berbalik kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga keadaan kita dipulihkan dan damai sejahteranya selalu bersama kita. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang harus bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami tidak fokus, kami tidak mendahulukan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pekerjaan, kesibukan, hobi, karir, serta alat teknologi sering menjadi nomor satu dibandingkan Engkau. Oleh sebab itu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami bawa kepadamu Tuhan segala permohonan doa dan setiap pergumulan yang kami alami, agar Tuhan melawat kami dan memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, memberikan mujizat, memberikan jalan keluar dan kemenangan atas setiap pergumulan kehidupan kami. Saat ini juga kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan, sehingga damai sejahtera ada di bangsa dan daerah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini dengan terus memuliakan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.